Bapak dan Ibu sekalian, para peserta PKP, jumpa lagi dengan saya. Salam Pancasila dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menonton ya, sudah melihat dua video saya, yaitu pengantar agenda 1 dan juga etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Maka sampailah kita pada mata pelatihan yang kedua, yaitu bela negara kepemimpinan Pancasila. Dan ini pun juga saya rasa sangat penting ya, terkait dengan Bapak Ibu mungkin secara big picture-nya gitu akan memahami dulu apa sih sebenarnya kaitannya ya, materi pelatihan ini dengan agenda 1 dan juga dengan desain pelatihan PKP ini kan gitu ya. Kemudian juga tujuannya ya, kemudian mata isinya apa, dan juga strategi pembelajarannya seperti apa. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya rasa saya tidak perlu perkenalkan diri lagi. Nama saya Ibu Hartini, IGS Suara Ahli Utama dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Jadi tetap kita di agenda 1 ya, ini agar kita nanti langsung bisa mengkaitkan antara bela negara kepemimpinan Pancasila ya dengan isi dengan tujuan dari agenda 1 ini ya. Jadi ini silahkan nanti Bapak Ibu dibaca lagi gitu ya. Kemudian ya, kita mata pelatihan yang kedua Bapak Ibu, bela negara kepemimpinan Pancasila. Waktunya lumayan ya, panjang ini, 2 hari ya. Jadi ada 18 JP ya. Sudah barang tentu tidak akan ceramah terus ini ya, karena paling nanti ceramah singkat saja. Kemudian nanti secara sinkronus ya, kemudian asinkronus begitu ya. Grup regroup ya, grup ungroup ya, nanti grup lagi ya gitu ya. Jadi nanti juga kita akan ada diskusi secara kelas begitu ya, diskusi pleno ya, tanya jawab diskusi ya, Bapak Ibu ya. Jadi apa sesungguhnya ya, isi deskripsi dari materi ini, dari mata pelatihan ini ya, mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila, bahwa mata pelatihan ini membekali peserta PKP dengan kemampuan memahami persepsi publik ya. Jadi memahami, mengapa ini kok mesti kita memahami persepsi publik, karena publik adalah yang dilayani. Jadi dalam pelayanan publik ya, maka publik ya ini menjadi pihak yang dilayani ya, sehingga bagaimana persepsi publik ini juga harus kita pahami ya. Jadi bagaimana kemampuan para pengawas ini dalam memahami persepsi publik mengenai lingkup wujud ya, cinta tanah air ya, dan dalam perspektif wawasan Nusantara ya, kearifan lokal dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia ya, dalam kerangka tujuan negara. Jadi kalau Stephen Covey ya, dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People ya, ini ada salah satu ya, kebiasaan manusia efektif adalah ya, dari The 7 Habits ya, salah satunya adalah begin with the end in mind
ya. Jadi orang akan selalu, ya, orang efektif itu akan berpikir selalu ada dalam pikirannya itu apa yang akhir, ya, tujuan akhir gitu ya, tujuan akhirnya. Ya, jadi di sini juga apapun upaya kita, ya, sebagai pengawas, sebagai ASN, itu sudah barang tentu kita harus berorientasi pada tujuan negara, ya, pada visi negara, ya, sehingga kita tidak akan salah arah, ya. Kalau semua ASN, semua pejabat itu akan berjalan, ya, akan berikhtiar, ya, untuk menuju ke pencapaian visi dan juga tujuan Indonesia, ya, maka ini harapannya memang kapal besar Indonesia itu akan berjalan secara on the track nantinya, ya. Jadi tujuan negara dengan mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara, ya, mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik. Ya, pasti dalam prakteknya, ya, tantangan kekinian, tantangan saat ini, ya, mengapa ini kadang etika integritas ini sulit untuk diaktualisasikan, karena memang ada hambatan, ya, ada tantangannya, kan itu ya, ada hambatannya, ya, sehingga ini sudah barang tentu Bapak dan Ibu harus mampu mengidentifikasi hambatannya apa, ya, hambatannya apa, gitu ya. Ya, jadi dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Ya, tadi kewaspadaan nasional. Kalau kita bicara kewaspadaan nasional itu, maka dimulai dari kewaspadaan yang paling kecil adalah kewaspadaan diri sendiri, gitu ya. Kemudian juga keluarga, gitu ya. Kemudian juga sampai ke nanti kalau karena kita berada di lingkungan kerja, ya, maka kita di lingkungan kerja juga harus waspada, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak sejalan, ya, dengan nilai-nilai, ya, etika, integritas, ya, ini tapi semuanya tidak bisa dideteksi, tidak mampu dideteksi, ya, dari awal. Oke. Kemudian hasil belajarnya apa? Ya, jadi setelah Bapak Ibu nanti, ya, dan harapannya juga sekarang sudah membaca modulnya, sudah membaca bahannya, sudah melihat videonya, kan gitu ya. Nanti juga sudah mendengar ceramah, ya, kemudian juga nanti sudah belajar juga, ya, sudah diskusi kelompok, sudah secara ini sudah individu juga sudah melakukan satu proses identifikasi, ya, berbagai hambatan, ya, dan juga mungkin berpikir tentang solusi kreatifnya, begitu, ya. Maka harapannya, ya, peserta mampu memahami persepsi publik. Jadi ini sama ya dengan tadi, ya, dalam lingkup, ya, dengan deskripsinya seperti itu, tujuannya adalah seperti ini, ya. Oke. Kemudian apa indikator hasil belajarnya? Ini juga nanti bisa dijadikan alat ukur Bapak Ibu, jadikan dasar untuk mengukur apakah saya hasil belajarnya sudah tercapai apa belum. Ya, ada 4, ya. Yang pertama adalah menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Oke, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah membaca modulnya, ya, sehingga sesungguhnya sudah bisa merangkumkan juga. Kemudian yang kedua, menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanah konstitusi. Ya, jadi ini sistem pemerintahan Indonesia, ya, NKRI, dalam kerangka, jadi ini dalam rangka mencapai tujuan negara sebagai amanah konstitusi, sehingga tujuan itu ketika sampai di level pengawas itu, ya, maka ini juga harus merupakan jabaran, ya, ikhtiar
ya untuk mencapai tujuan negara. Ya, jadi sesuai dengan lingkup tugas kita sudah barang tentu. Kemudian yang ketiga, menganalisis aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Ya, jadi di sini bagaimana nanti ya kita menganalisis persepsi publik. Ya. Ini dalam perspektif dikaitkan dengan sila-sila Pancasila. Ya. Kemudian yang keempat, menerapkan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara. Menerapkan, ya penerapan Bapak Ibu. Ya, jadi penerapan. Ini kalau kita bicara penerapan, ya selagi masih di diklat ini, ya mungkin karena ini aspek inner spirit, aspek sikap perilaku, ya sesungguhnya sudah bisa juga diidentifikasi, ya, diukur begitu ya. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu kembali ke tempat tugas, sudah selesai mengikuti PKP ini, ya harapannya ini juga sudah penerapan, ada ikhtiar untuk penerapan, ya apa kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan, ya, ini dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik, ya, sebagai wujud kewaspadaan nasional. Ya, jadi untuk menerapkan etika dan integritas ini pun juga ya ada hambatan-hambatan, pasti ada hambatan-hambatan ya. Untuk itu ya ini ya, bagaimana cara menangkalnya ini sangat penting. Materi pokoknya Bapak Ibu ada 4, yaitu ya mulai dari persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kemudian sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. 3. Aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila, kemudian penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Dalam konteks ini ya menangkal hambatan etika integritas tadi ya. Semua itu sebagai wujud dari kewaspadaan nasional ya. Jadi ada 4 materi pokok yang ini sudah barang tentu sudah mulai Bapak Ibu pelajari ya. Ya, waktunya ada 18 JP. Ini waktu untuk tatap muka secara Zoom meeting ya, secara virtual ya. Kemudian ini kegiatan pembelajarannya ya juga seperti mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila ya, mulai dari membaca modul dan bahan paparan, melihat video, menerima ceramah ya. Kemudian juga tracking nanti materi-materi ya di internet atau juga di referensi-referensi yang lain ya. Ceramah singkat, tugas mandiri, diskusi kelompok, diskusi pleno ya, jadi meskipun kita proses pembelajarannya distance learning ya, maka participatory learning harus tetap kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu ya, terkait dengan mata pelatihan yang kedua, bela negara kepemimpinan Pancasila. Baik, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap semangat, sehat, selamat, and sukses. Mudah-mudahan sukses semuanya. Diakhiri sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di virtual Zoom meeting ya, di kelas ya nantinya ya, meskipun kelasnya virtual. Terima kasih.